Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan berangkat ke Melbourne, Australia untuk menghadiri KTT khusus ASEAN Australia. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama, penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Hadiri KTT ASEAN Australia, Jokowi bawa isu energi hingga Palestina. Presiden Joko Widodo akan menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Australia. Bersamaan, KTT itu juga akan memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. Mengangkat tema Partnership for the Future, KTT akan membahas program kemitraan strategis ASEAN dan Australia. Dalam lawatan ini, RI 1 akan mendorong penguatan kerjasama ekonomi hingga transisi energi, juga konsistensi isu Palestina. Sejarah tercipta, PDIP dan PKS berfusi jadi oposisi. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM Arya Budi mengatakan, ada kemungkinan PDI Perjuangan dan PKS akan menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2024-2029 yang akan menjadi kali pertama kedua partai tersebut bersatu dalam sejarah politik Indonesia. Mengenai kemungkinan ini, Arya Budi melihat bahwa PDI Perjuangan dan PKS memiliki logika yang berbeda-beda, namun yang sebenarnya mendukung terciptanya check and balance dalam sistem politik. Untuk itu mereka dianggap mampu mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lain, sesuai dengan prinsip reformasi dan konstitusi UUD 1945 untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan berjauhan dari penyimpangan kekuasaan. Dana BOS diincar untuk makan siang gratis. Ada wacana yang menyebutkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk mendanai program makan siang gratis di pemerintahan baru. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS Abdul Fikri Fakih menolak keras wacana pemerintah tersebut. Ia menegaskan jangan sampai pendidikan dikorbankan hanya karena program ambisius. Fikri menegaskan sejatinya dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 34 UU nomor 20 tahun 2023. Maka dari itu ia meminta agar BOS tidak dicampuri dengan urusan yang non-pendidikan. Dalam kesempatan ini, Fikri mengungkap bahwa karena alasan defisit APBN dan rendah realisasi pendapatan negara dari pajak, pemerintah diam-diam sudah mengurangi alokasi dana BOS di tahun 2023 ini. Menkyu Sri Mulyani bawa kabar buruk dari Gubernur Bank Sentral G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selesai menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Minister and Central Bank Governance atau disingkat FMCBG. Negara anggota G20 ke-1 di bawah presidensi G20 Brasil pada akhir Februari kemarin. Sri Mulyani menyampaikan dalam forum tersebut para menteri dan gubernur sepakat bahwa pemilihan ekonomi lebih baik dari perkiraan. Namun demikian, prospek pertumbuhan jangka menengah masih lemah. Dalam kesempatan ini, situasi geopolitik juga disebut benar-benar menjadi tantangan. Sebab ketidakpastian itu memperburuk tekanan sosioekonomi dan memperburuk keadaan penduduk miskin, utamanya di negara berkembang. Para Menkyu dan Gubernur Bank Sentral G20 pun menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesigapan dan respon pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi, infrastruktur, dan transisi yang adil. PDIP bicara soal pemakzulan Presiden Jokowi. Ketua Tim Demokrasi Keadilan atau TDK Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis memastikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurutnya penekanan dari hak angket yang digulirkan parpol pendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, yakni untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematif dan masif atau TSM pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan setelah pencoblosan. Ia menekankan proses pemakzulan presiden terpisah dari hak angket yang akan digulirkan di DPR RI. Selain itu, ia sekaligus menegaskan komitmen PDI Perjuangan menggulirkan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Jokowi, tetapi membongkar kecurangan, kemudian mengkoreksi kecurangan itu. Demo pemilu di DPR RI bukan wakilkan Anies. Pada aksi di depan Kompleks Parlemen DPR RI, Rafli Harun dan Said Didu terjun langsung dengan menuntut Tritura. Mengenai hal ini, Ko-Kapten Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Amin Sudirman Said menegaskan Rafli Harun dan Said Didu tak mewakili 01 saat demo di DPR RI terkait dugaan pemilu 2024.
Potensi kekacauan di balik ledakan suara PSI. Suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di pemilu 2024 banyak dipertanyakan lantaran melonjak secara signifikan di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Berdasarkan data teranyar real count KPU per pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Senin 4 Maret, PSI merengkuh suara sebesar 3,13% atau 2.404.199 suara. Perolehan suara itu didapat dari 65,84% atau 542.018 TPS dari 823.236 TPS. Padahal 2 hari lalu, Jumat 1 Maret, saat suara yang tercatat Sirekap 65,34%, perolehan suara PSI masih di angka 2.291.882 suara. Selain itu, hasil quick count beberapa survei juga menyatakan PSI tidak akan lolos ambang batas parlemen 4%. Karena perolehan suaranya mentok di bawah 3%. Quick count Litbang Kompas misalnya, dengan data masuk 19,35%, PSI hanya memperoleh suara sebesar 2,81%. Maka tak heran jika sejumlah pihak pun menganggap kenaikan suara PSI itu janggal. Jokowi mengambil posisi ketum Golkar, JK sebut tak akan mudah. Isu kepindahan Jokowi ke Golkar sempat muncul di tengah kerenggangan hubungan antara Kepala Negara dan PDIP, khususnya dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Apalagi putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka kini didapuk sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo yang juga didukung oleh Golkar. Namun demikian juga benar dasi kuning Jokowi adalah kode ia pindah rumah dari kandang banteng ke pohon beringin, tidak akan membuat Jokowi dengan mudah menjadi ketua umum Partai Golkar. Hal ini disampaikan langsung oleh Yusuf Kala. Menurut pria yang akrab disapa JK itu, Partai Golkar memiliki aturan yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh kadernya dan tidak boleh dilanggar. Salah satunya aturan untuk menjadi ketua umum, yang mana harus tidaknya menjadi pengurus dulu minimal 5 tahun. 9 tahun jadi oposisi, AHY mesra satu mobil dengan Jokowi. Menteri ATR BPN sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY semobil dengan Presiden Joko Widodo saat mengecek progres pembangunan IKN beberapa waktu yang lalu. Demokrat menyebut momen itu menunjukkan hubungan kerja yang baik antara Jokowi dan AHY. Herman lantas mengukir Jokowi bukan pertama kali semobil dengan menterinya saat melakukan kunjungan. Soal isi obrolan Jokowi dan AHY di dalam mobil, Herman mengaku tidak tahu menau. Menurutnya hanya AHY dan Jokowi yang mengetahuinya.